إليه وأنعم علينا بالصيام والقيام فيه إنه كريم يحب الإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan sahibul bait, yaitu yang terhormat Bapak Haji Dr. Agus Suripto beserta istri dan keluarga besarnya. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menebar manfaat buat kita semua, buat masyarakat rakyat Indonesia secara umum. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan guru besar kita, yaitu Al-Mukarram wal Mahbub Bapak Kiai Haji Ahmad Fayumi Al-Hafiz. Kita doakan juga beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menuntun kita bersama dengan Al-Quran. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini sudah cukup lama, ya, tadi sudah diceritakan lebih dari 5 tahun sejak beliau pindah ke sini, belum pernah silaturahmi ke sini. Walaupun putra putri saya SD-nya di Asuryania, ya, nempel ya. Tapi alhamdulillah ini Ramadan Karim, ya, berkat Ramadan kita bisa bermuajah, terutama juga kepada guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Fayumi. Sudah lama banget juga saya bertemu beliau ketika ibunda beliau berpulang rahmatullah, karena saya juga cukup dekat dengan ibu beliau. Mudah-mudahan hari ini silaturahminya sesuai dengan janji Nabi, Allah kasih panjang umur, Allah kasih rezeki berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita sama-sama dikasih profesi yang sama, yaitu profesi guru. Guru itu salah satu profesinya Rasulullah. Jadi Nabi itu selain Nabi seorang pedagang, Nabi juga seorang guru yang paling sempurna. Karena Nabi apa yang dikatakan
menjadi hukum. Apa yang diperbuat menjadi hukum. Maka Nabi adalah guru yang paling sempurna. Apa dalilnya bahwa Rasulullah ini adalah seorang guru? Di mana ada satu riwayat, kata Nabi, innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus ke dunia menjadi seorang guru. Artinya buat bapak-bapak dan semuanya, kita semuanya itu harus bangga karena kita memiliki profesi yang sama dengan profesinya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kenapa kita harus bangga menjadi seorang guru? Yang pertama, guru itu pelita buat seluruh masyarakat, terutama kaum muslimin, saudara-saudara kita. Dengan sebab ada guru, maka teranglah dunia ini. Namanya juga pelita. Dan kita butuh cahaya itu. Jangankan kita hidup, Pak. Ya, hidup aja butuh cahaya. Jadi kalau hari ini, Pak, tidak ada cahaya, nggak mungkin kita bisa datang bersama. Ini karena berkat ada cahaya, maka kita bisa duduk di majelis ini. Makanya kita sebagai seorang guru, bagaimana bisa memberikan cahaya kepada orang lain, biar kita selamat, orang yang kita bawa juga ikut apa? Selamat. Makanya disebut al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Dan di bulan Ramadan ini banyak cahaya yang Allah sudah siapkan buat kita. Yang pertama, cahaya Ramadan. Jadi nuru Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, sesungguhnya aku memberikan kepada umat Nabi Muhammad, inni a'taitu ummata Muhammadin. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa, aku memberikan kepada Nabi Muhammad nuraini, dua cahaya. Dua cahaya ini, kata Allah, jangan sampai umat Nabi Muhammad mendapatkan dua kegelapan. Apa dua cahaya itu? Yang pertama, nuru Ramadan. Yang kedua, nurul Quran. Dan di yayasan ini ada yang namanya nur al-ilmu nurul Quran. Ya, Masya Allah, guru Al-Qurannya bukan kaleng-kaleng, ya, bukan sembarangan, luar biasa, yang punya sanadnya Masya Allah. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum begitu kenal dengan sosok ibu dari guru kita Ustaz Ahmad Fayumi. Saya tahun berapa lupa, dan itu saya wawancarai di salah satu channel YouTube saya. Waktu itu saya datang menemui beliau, saya panggilnya Umi, karena kalau nggak salah Umi itu punya anak 5 ya, apa 6? 5. Iya, 5, 6 meninggal 1. 5 anak beliau semuanya nggak ada yang gabung. Kenal gabung, Pak? Semuanya jadi. Dan 4 hafiz. 4 punya pesantren tahfiz. 5-5-nya punya pesantren tahfiz, maksudnya 5. Jadi anaknya 5, 4 yang hafiz. Tapi punya pesantren tahfiznya 5.
Coba bayangkan, nggak ada yang gabung. Ya, ketika saya tanya, Mi, apa sih rahasianya bisa mencetak anak 5 semuanya sukses dan semuanya punya pesantren? Abang beliau, anak yang paling tua, itu Kiai Haji Syamsuri, juara tahfiz Quran di kota Mekah dan mendapatkan hadiah haji ke Mekah itu. Dan sekarang punya pesantren tahfiz di Karawang. Ketika saya tanya apa rahasianya, satu, kata beliau apa? Saya itu selalu mempuasakan hari lahir anak saya. Jadi kalau anaknya 5, beda-beda hari lahirnya, berarti si Umi itu tiap hari, seminggu 5 kali puasa. Ya, ini kan berat, terutama buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini paling kagak bisa mencontoh, meniru kenapa si Umi ini berhasil mencetak anaknya menjadi seorang hafiz. Dan enggak ada yang gabung. Karena seorang ibu itu keutamaannya 3 kali lipat daripada seorang ayah. Keutamaan doanya, doa seorang ibu 3 kali lipat lebih utama daripada doanya seorang ayah. Doanya seorang ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul oleh Allah dibanding doanya seorang ayah. Maka jangan sia-siakan posisi ibu ini menjadi seorang ibu. Karena posisinya luar biasa. Jadi tiap hari puasa sesuai dengan kelahiran si anak. Ya. Ketika ditanya, "Ngapa sih Mi pakai dipuasain?" Gitu ya. Lah Nabi aja katanya puasa tiap hari kelahirannya. Begitu. Ya, jadi Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa sih puasa Senin? Hada yaumu wulidtu fihi." Ini adalah hari kelahiranku. Jadi orang boleh, Bapak Ibu ya, mempuasakan hari kelahirannya. Apalagi buat anak-anak kita yang sedang berjuang, belajar. Biar kan semuanya sama kita orang tua, ya Bapak Ibu ya. Yang diinginkan oleh kita adalah selaku orang tua, satu, anak itu soleh. Kedua, anak itu benar. Ketiga, anak itu pintar. Keempat, anak itu punya kebiasaan. Sesuai dengan motonya Al-Maghfurlah pakai Hajrul Ali. Jadi mencetak anak itu bukan hanya pinter aja, tapi mencetak anak itu benar, berakhlak. Ya, jadi Bapak Ibu guru ini ketika mengajar di kelas, jangan hanya tugasnya memberikan atau mentransfer ilmu kepada anak didik. Tapi bagaimana anak didik itu punya etika, attitude, punya akhlak. Dan itu keunggulannya Rasulullah. Maka Nabi itu akhlaknya sudah tidak diragukan. Ketika istrinya ditanya, "Aisyah ya Rasulullah, ya Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi?" Aisyah menjawab sederhana, "Kana khuluquhul Qur'an." Ya, akhlaknya Nabi itu semua ada di dalam Al-Quran. Artinya orang yang selalu bersama Al-Quran berarti dia sedang mendalami, memiliki akhlak seperti Rasulullah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Di yayasan ini sudah ada program tahfiznya. Ya, insya Allah dengan Al-Quran tidak akan pernah tersesat. Nggak akan pernah. Dan itu dijamin oleh Nabi. Jadi orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, dia pasti akan selamat. Orang-orang yang bersama Al-Quran, dia pasti akan sukses.
Pasti itu, Pak. Makanya Nabi bilang apa? Taraktu fikum amrayni law in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Aku wasiatkan kepada kalian dua hal, kalau dua-duanya kalian pegang, maka saya jamin kalian tidak akan pernah tersesat. Kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tuh, Bapak Ibu ya. Jadi ini juga PR buat saya. Kita sama-sama punya anak yang sedang apa tuh? Sedang belajar, sedang berjuang, jauh di mata. Kayak anak saya itu semuanya Pak nggak ada di rumah. Ya, punya anak 4, di rumah cuma berdua saya. Nggak ada, paling kalau lagi liburan aja. Sampai hari ini belum ada yang libur. Alhamdulillah ya. Nah kita selaku orang tua, itu yang saya selalu ingat pesannya Umi itu. Puasain, puasain. Terutama lagi Bapak Ibu, ketika anak sedang berjuang jauh. Beliau cerita, Kiai Syamsuri waktu ikut lomba ke Mekah itu sebulan. Ya. Sejak Kiai Syamsuri meninggalkan rumah, pamit sama orang tuanya, terutama sama uminya, berangkat, hari itu juga uminya berpuasa. Sampai Kiai Syamsuri balik lagi ke rumah itu. Coba bayangin Pak. Jadi kalau anak itu belum pulang Pak, si ibu terus berpuasa. Diiringi langkah anak itu dengan doa ibunya. Jadi ketika kita menginginkan anak kita itu menjadi berprestasi, peran orang tua tidak hanya cukup memberikan dia uang buat biaya dia belajar, tidak hanya cukup mengirimi fasilitas dia, tapi kita juga hablum minallah, kita itu berjuang, malam kita bangun, sholat malam, kita doain siapa? Anak. Kita puasa buat siapa? Anak. Apalagi kadang-kadang Pak ya, kita tetesin air mata, anak kita jauh, dia bilang apa? Doain. Ya, itu berat Pak. Ya, kalau ada anak jauh di mata, kemudian dia WA ya, cuma satu, minta diapain? Didoain. Itu sudah pasti Pak. Ya, kita selalu bilang apa? Anak mak jangankan minta, enggak minta gak, tangan kita selalu Bapak berdoa. Ya, berdoa. Makanya saya dikasih satu ijazah Bapak Ibu nih dari adiknya beliau. Kiai Bayi Madi itu nomor abang ya? Nomor 2. Saya dikasih ijazah sama beliau Pak. Ya, kalau anak katanya pengen hafiz Quran, kata beliau apa? Satu anak habis sholat subuh, satu Fatihah. Satu anak, satu Fatihah. Apa yang bilang? Al-Fatihata lin najah wassalamah wassa'adah wal barakah wal karomah. Tuh 5 poin. Ya, sebut anak itu. Dan sebut juga bin. Ya, katakan apa? Al-Fatihah lin najah wassalamah wassa'adah wal barakah wal karamah Gusti Teguh Mutakid bin Haji Agus Surito, begitu Pak. Bijahi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Qur'anil Fatihah. Satu anak satu Fatihah setiap habis subuh. Jangan ditinggal, terus menerus. Kalau anaknya 5 berarti 5 Pak. Fatihah. Ya, kalau anaknya 4 ya 4 Fatihah sebut juga binnya Pak. Kenapa? Karena biasanya ada ibu yang binnya berbeda. Ini si A, nih anak kita, ternyata binnya lain. Ya kan bisa aja seorang ibu, seorang perempuan, lakinya 2 atau lakinya 3. Laki ini 1, punya anak 1, bercerai atau mati, kawin lagi, punya anak 1, lain lagi bapaknya kan, emaknya matu. Ya. Nah, kita sebut itu namanya, selesai kita sebut Pak,
Dilanjutin dengan apa? Surah Al-Insyirah 11 kali, 9 kali. Surah Al-Insyirah 9 kali. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak sampai selesai. Kalau saya biasanya sambil kita taruh tangan kita di dada kita. Biar apa, Pak? Biar dada kita ini tidak gedeg be sama orang. Tidak benci be sama orang, tidak dengki gitu. Itu kan penyakit, Pak. Jadi kalau ada di diri kita niat orang lebih sukses, lebih berhasil, gedeg gitu. Kenal gedeg, Bu? Ya, nggak suka. Ya, dengki. Itu kan manusiawi. Tapi itu penyakit. Karena setiap orang sudah diberikan jatahnya oleh Allah masing-masing. Tugas kita mah minta sama Allah. Ya kan? Supaya hati kita ini kagak gedeg baik, kagak kesel baik sama orang, kagak cemburu sama orang, kagak dengki sama orang, itu sekalian baca. Taruh di sini. Surah Alam Nashrah Al-Insyirah sampai 9 kali. Kan di ujungnya Bapak Ibu sekalian apa? Fa inna ma'al usri yusra. Itu Allah ulang 2 kali. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Orang ingin mendapatkan yusra, kan inna ma'al usri yusra. Orang untuk meraih yusra harus melewati usri. Yusra itu artinya apa? Sukses. Yusra itu artinya apa? Bahagia. Yusra itu artinya apa? Senang. Yusra itu artinya apa? Semua kemudahan. Jadi kalau orang pengen sukses, pengen senang, pengen bahagia, pengen semuanya urusannya gampang, harus melewati yang namanya usri. Sulit, susah. Ya. Ustaz Payumi saya yakin, Pak, perjuangannya untuk bisa hafal Al-Quran itu pasti melewati perjuangan yang luar biasa susah. Orang kan begini, Pak, ngapalnya lebih gampang, tapi mempertahankannya yang susah. Apalagi kalau matanya sering banyak melihat maksiat. Al-Quran mental itu, ya mental kagak mau nemplok di otak kita, Pak ya. Makanya luar biasa. Jadi kalau pengen Isra harus melewati apa? Usri. Makanya kata Ustaz Abdul Somad apa? Semakin Allah kasih kita, Pak, sebuah kesulitan, semakin Allah kasih kita ujian yang berat, berarti Allah nyuruh kita dekat dengannya. Coba dah Bapak Ibu, kalau lagi punya masalah pasti sholat, ya kan? Pasti gelar sejadah, sujudnya lama, karena dia curhat tentang masalah yang dia hadapi. Ya. Jadi orang supaya dekat dengan Allah, maka Allah kasih sebuah kesulitan. Dan kita harus yakini hari ini kita susah, hari ini kita sulit, hari ini rasanya hidup berat, pasti di kemudian ada yusra. Nah, itu yang dialami oleh ibu beliau. Coba Bapak Ibu bayangin, bukan bulan Ramadan, puasain anak Kiai Samsuri yang sedang berjuang selama 1 bulan penuh. Berat kita puasa. Ya, berat. Tapi itulah yang namanya usri. Sebuah kesulitan. Masya Allah, Pak ya. Yang kedua, Pak, apa yang beliau lakukan? Si Umi tadi ini ya, beliau itu di rumah punya banyak celengan. Ya, kayak Samsuri ya, punya banyak celengan, Pak. Ini celengan atu gitu. Dan celengan itu sudah dinamain. Satu celengan buat ngetraktir anak santri. Jadi kalau anak santri makan, pengen makan enak, tuh buka tuh, dari situ celengan itu buka. Gitu ya. Yang kedua, celengan buat hadiah guru setahun. Setahun, Pak, hadiah gurunya udah dicelengin. Yang ketiga, celengan buat orang yang musafir. Jadi disiapin sama beliau.
Jadi kalau setiap habis subuh, Pak, itu si Umi naruh tuh celengan-celengan itu. Kan sedekah subuh itu kan didoain malaikat. Ya, Allah limpahkan rezekinya. Mudah-mudahan Pak Haji Agus besok punya celengan gitu ya. Terutama celengan yang buat hadiah guru di akhir tahun. Aminnya kenceng belakang. Ya. Jadi lain THR, lain hadiah, Bu ya. Setuju nggak? Setuju banget apa kagak? Banget. Ya. Itu mah kan kewajiban ya. Kewajiban. Ini mah yang hadiah, khusus hadiah. Ya. Apa cocok tuh? Apalagi kalau hadiahnya diberikan sama guru-guru yang prestasi. Ya, Masya Allah luar biasa ini ya. Nah ini dilakukan oleh si Umi. Jadi kadang kalau santri pengen makan enak, tuh buka-buka celengan itu tuh, beliin ayam, beliin daging, gitu kan. Biasanya kan santri makannya apa beli? Oh, di rumah guru Pak Yumi, sayur kangkung apa sayur sawi ya, gitu. Nah itu sama beliau dikasih entar. Nah itu kan perempuan luar biasa itu, ya. Sampai orang musafir, Pak, orang musafir itu kalau kemana-mana kebetulan mampir di situ nggak punya duit, dikeluarin celengan. Dan orang kalau ngeluarin uang yang infak sama uang kantong kagak pakai mikir. Kalau dari kantong mah mikir ya. Kalau dari udah emang gua infakin ini, udah gua hadiahin buat orang, buat apa kayak gitu ya. Nggak pakai mikir, kasih gitu kan. Kan kalau dia dari kantong deh, Pak, buset deh, lo ya datang doang tinggal minta doang gitu Pak ya. Bismillah, saya itu belum bisa yang kayak gitu tuh. Kali yang pertama puasa, alhamdulillah dipaksa-paksain. Saya bilang sama istri saya, mah puasa mah puasa. Kasihan anak-anak yang sedang berjuang. Ya. Paling kagak kalau nggak puasa tadi tuh yang setiap subuh jangan sampai enggak didoain satu anak satu Fatihah. Sebut nama anak itu. Ya. Yang ketiga, kebiasaan beliau apa Pak? Itu beliau kan anaknya pada mondok juga Pak. Ya, pada di mana-mana mondok. Kalau bawa makanan ke pondok, beliau itu bukan hanya buat anaknya doang. Bawa yang banyak, masak dari rumah yang banyak. Tanya sampai sana, tong sini makan. Jadi anak-anak yang di pondok, Pak, teman-teman anaknya itu ketika si Umi ngejenguk, mereka itu ikut senang. Dan kedatangannya selalu dinanti. Umi mana ya? Umi belum juga datang ya. Ya, kadang kan ada orang kayak ketika jenguk anak bawa bekal buat anaknya doang. Karena berapanya bol kuning buntut gasir kayak pelit. Akhirnya sama si anak itu, apalagi bapaknya mesen, nih ini makanan lu taruh di lemari, jangan lu makan bareng-bareng begitu. Karena begitu ya orang. Itu kan namanya orang tua bol kuning itu apa? Gasir ya, pelitnya ke bol-bol. Ya. Kalau perlu mak ini entar di sana di asrama lu makan bareng-bareng, ya, gitu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Orang yang makanan dimakan orang-orang yang sedang berjuang mencari ilmu, doanya itu yang spektakuler. Ya Allah Umi, tiap kali kemari Umi pasti didoain. Apalagi didoakan oleh orang-orang yang ahli Al-Quran. Ya, ahli Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini ada yang bisa kita jalani nih. Mana kayak yang kita bisa, Pak ya? Ya, mana aja yang kita bisa. Namanya juga kita lagi berusaha. Nah, para Bapak Ibu sekalian, saya dulu sama Abu ya, Bapak Kiai Haji Nur Anwar. Kalau beliau namanya Nurul Anwar. Kalau saya namanya Nur Anwar. Nggak ada rule-nya ya. Ya. Nah, kebetulan bapak saya Amin, jadi aja Nur Anwar Amin gitu. Lengkap jadinya. Anaknya Ken Nur Ali yang Nur Anwar adik saya, anaknya Ken Nur Ali yang namanya Muhammad Amin juga adik saya. Ya. Mudah-mudahan tafaulannya membawa barokah, Pak ya. Apa beliau pesan dulu? Ente jangan ampe kagak jadi guru. Gitu beliau pesan. Ya, karena waktu itu kan saya ngurusin KBIH Pak. Jadi jamaahnya
indeksnya semakin tahun semakin naik. Nah, beliau ini berdua salah satunya ya pasien saya, jamaah saya 2014 ya, alhamdulillah. Jadi ketika semakin saya repot ngurusin KBIH, akhirnya jam ngajar saya terkurangi. Saya dulu kurikulum, ya di pondok tuh kurikulumnya saya dikurangi. Nah ini sedikit salah satu murid saya, ya dikurangi. Kata beliau pesan, ente jangan kagak ngajar, karena ente kalau nggak ngajar, ente nggak dianggap guru, walaupun 2 hari ngajar. Gitu. Alhamdulillah ya, sampai hari ini masih saya pegang tuh pesan beliau. Artinya Bapak Ibu sekalian apa? Ketika profesi kita seorang guru, maka kita ini menjadi panutan buat banyak orang, terutama murid-murid kita. Walaupun di luar sana lagi sedang rame, ya pimpinan pondok lagi apa? Jangan pimpin yayasan, jangan niatnya bening-bening tapi ya jangan sampai ya, kan lagi rame karena media sosial. Pimpinan pondok lagi apa? Lagi mesum sama apa? Sama santrinya, nauzubillah Pak ya. Itu mungkin salah satu tantangan jadi pimpinan yayasan karena banyak orang, ya kan? Tapi kita berusaha Pak ya. Namanya manusia ya. Kadang punya khilaf, punya kealfaan ya. Tapi kita minta kepada Allah, Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya Allah, berikan saya hidayah, berikan saya taufik kepada jalan yang apa? Yang benar. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lelah untuk berhenti jadi guru. Ya. Kenapa Pak? Karena ada satu hadis Pak, ini panjang hadis ini. Di awal hadis itu disebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasalla anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini awal hadis itu, di ujungnya terada di akhir. Hadisnya panjang. Apa kata Nabi? Siapa orang yang memudahkan satu kesulitan saudara mukminnya, maka orang itu akan Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya di yaumil qiyamah. Gitu ya. Jadi satu aja kesulitan saudara kita mudahkan, tapi banyak kesulitan kita di akhirat yang Allah akan mudahkan. Nah, menjadi seorang guru udah pasti sering membantu kesulitan orang, di antara kesulitan anak. Kalau satu huruf Pak, satu huruf kita ajarkan itu dibayar 1000 dirham, masih lebih mahal daripada kita dibayar 1000 dirham. Jadi guru itu lebih mahal. Kalau satu huruf Pak, coba bayangin. Kalau ada satu angka aja orang itu salah, maka dia punya nilai salah. Ya. Umpamanya begini, Bapak transfer ke si A, niatnya 100.000, tapi karena nambahin 1 nol lagi, menjadi berapa? 1 juta. Jadi satu angka itu mahal, ya mahal. Dia akan merubah segala sesuatunya. Jadi kalau satu angka, satu huruf yang kita ajarkan buat orang lain, itu menjadi investasi pahala yang terus mengalir ketika kita kembali menghadap Allah. Ya, makanya menjadi sebuah kebanggaan. Makanya di ujungnya Pak, di ujung hadis tadi Pak, sedikit lagi ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah ini harus diyakini Pak. Orang yang memudahkan orang yang sedang mencari ilmu, maka orang itu Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi pintu rezeki buat kita semua gampang masuk apa? Surga. Ahlan wa sahlan guru kita. Guru saya juga. Beliau ini aktif di majelis taklim di rumah saya.
setiap malam Sabtu setiap bulan. Dan hari ini terima kasih Pak Haji Agus ya, kita dipertemukan Bro, maaf Bro. Kita kumpulin hari ini dari Kaliabang ya. Iya. Alhamdulillah. Dari Buni ke Ujung Harapan, kemudian sampai ke Kaliabang Bungur. Ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena guru kita sudah sampai. Lah, udah azan juga ya. Udah berapa menit tuh, Dli? Tuh 35 cukup pas. Dah, kita tutup dengan kita bersolat bersama aja, biar kita semua mendapatkan cahaya, terutama cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad. Semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Satu suara lagi ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kalau pengen kepo-kepo, satu di media sosial saya itu dibuka di TikTok, namanya KBIHUWAC, ya, Wafiz Al Amin Center. Atau di YouTube-nya klik aja nama saya Nur Anwar Amin. Atau di Facebook-nya Wafiz Al Amin Center. Jadi di WAC ini sekarang sudah ada KBIH-nya. Jadi yang mau haji, yang mau umroh, silakan. Ya, karena daftar sekarang itu haji reguler berangkatnya 26 tahun lagi. Ya, 26. Nah, ini nanya ada guru-guru, ada talangan haji guru. Ya, jadi Bapak Ibu daftarnya 1 juta. Nah, kemudian langsung dapat porsi ngantri 26 tahun. Ya, sisanya kemana? Dicicil, tanahnya sama guru ya. Dicicil sebulannya itu, banknya kan bank syariah. Ya, dicicil sebulannya itu minimal 600.000. Kalau masih muda enak. Jadi nanti 26 tahun yang akan datang, dia sudah usia pas berangkat haji usianya pas gitu, maksudnya tua banget kagak, muda juga apa kagak. Zaman sekarang makan kagak kenal tua, nggak kenal muda. Iya,
penyakitnya sudah banyak. Ada gula, ada kolesterol, ada asam urat ya. Nah, ini sudah harus diprogram. Ya, apalagi kalau ketua yayasan tiap tahunnya ngasih door prize umroh. Nah, makin dicolek, kita dicolek. Udah. Ya, udah, alhamdulillah. Nah, tinggal berangkatnya belum sama saya berarti. Iya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Kan itu mari baca Fatihah. Mudah-mudahan ya ketua yayasan dan yayasannya Allah berkahi, Allah sinari, Allah berikan manfaat buat kita yang hadir. Allah segerakan bisa menjadi tamu Allah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Pak Haji Agus dengan saya ini satu guru, yaitu guru Kiai Jamal. Ya, maka satu guru jangan apa? Mengganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, maksudnya beliau suruh isi juga.